Jua-jua. Selamat datang di Desa Jaranguda. Desa Jaranguda adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa Jaranguda diapit oleh dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayang. Desa yang sebelah utara berbatasan langsung dengan Taman Hutan Raya Bukit Barisan ini memiliki hawa yang sejuk khas pegunungan. Desa Jaranguda dikelilingi tanaman hortikultura yang membentang luas dengan panorama alam yang menyejukkan mata. Desa yang berlokasi di dataran tinggi Karo ini berada di ketinggian 1453 meter dari permukaan laut sehingga mempunyai iklim yang sejuk dengan rata-rata suhu udara antara 16 hingga 22 derajat Celcius. Desa Jaranguda menjadi salah satu jalur pendakian Gunung Sibayang. Desa ini memiliki luas wilayah 550 hektar yang terdiri dari 4 dusun. Adapun batas-batas wilayah Desa Jaranguda adalah sebagai berikut. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka dan Gundaling 1, Kecamatan Brastagi. Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Sibayak 2 Tahura. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Laugumba, Kecamatan Brastagi. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka. Jumlah penduduk Desa Jaranguda kurang lebih 2.565 jiwa dengan 725 kepala keluarga. Terdiri dari 1.434 laki-laki dan 1.131 perempuan. Warga Desa Jaranguda berasal dari berbagai macam suku dengan mayoritas suku Karo, diikuti suku Batak Toba, suku Jawa, Nias, Tionghoa, dan lain-lain. Kota Kabanjahe yang merupakan ibu kota kabupaten berjarak sekitar 11 km dari Desa Jaranguda dan ibu kota kecamatan lokasinya persis berada di Desa Jaranguda. Mayoritas penduduk desa bercocok tanam khususnya komoditi hortikultura. Sebagian lagi berprofesi sebagai pedagang, peternak, pegawai, wira swasta, dan lain-lain. Pada umumnya, masyarakat menanam komoditas tanaman hortikultura seperti wortel, cabai, tomat, bawang, daun seledri, daun bawang, selada, stroberi, aneka tanaman hias, dan buah-buahan. Hasil panen sayuran dan buah-buahan sebelum dijual, biasanya warga mencuci hasil panennya di sebuah kolam yang berada di tengah desa. Masyarakat setempat menyebutnya tambakuta. Setelah dicuci bersih dan dikemas, hasil panen umumnya dijual ke pajak roga, yaitu sebuah pasar tradisional tempat menjual hasil pertanian yang lokasinya berada di Kecamatan Brastagi. Beternak merupakan penghasilan lain warga Desa Jaranguda selain bercocok tanam. Ternak yang dipelihara umumnya sapi, kuda, kambing, kelinci, unggas, dan lain-lain. Dalam memelihara ternak ada 3 metode yang umum diterapkan masyarakat Desa Jaranguda, yaitu metode tradisional, semi-intensif, dan intensif. Untuk ternak sapi, biasanya untuk pembesaran dan pengemukan daging. Untuk ternak kambing, selain daging juga untuk pengembang biakan. Selain menjual hasil ternak, limbah dari ternak seperti kotoran dan air urin ternak dijadikan warga menjadi pupuk organik untuk mendukung produksi hasil pertanian. Desa Jaranguda sudah dikenal turun-temurun memelihara ternak khususnya beternak kuda. Kuda tunggang dan dokar yang berada di objek wisata Brastagi
sebagian berasal dari peternakan warga desa Jarang Uda. Dengan perawatan yang baik dan pengalaman cukup lama, kuda dari desa Jarang Uda selain dipakai untuk kuda tunggangan, tak jarang juga dimanfaatkan untuk kuda pacuan, kuda untuk kebutuhan seremonial, kuda wisata, dan keperluan lainnya. Selain menghasilkan kuda yang bermutu dari desa ini juga menghasilkan joki-joki untuk kuda pacuan. Masyarakat desa Jarang Uda juga kreatif dengan berdirinya beberapa usaha yang cukup beragam. Home Industri Markisa Dewi menjadi salah satu andalan dari desa Jarang Uda. Lokasinya berada tepat di jalan utama desa Jarang Uda. Markisa Dewi yang sudah berdiri sejak tahun 1994 ini merupakan oleh-oleh khas beras tagi yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan dijadikan sebagai buah tangan bila berkunjung ke kota dingin beras tagi. Bahan utama dari sirup Markisa Dewi adalah buah markisa segar yang diperoleh langsung dari petani yang berada di seputaran di Kabupaten Karo. Ini adalah merupakan salah satu produk unggulan dari Desa Jarang Uda, Home Industri, yang menjadi produk oleh-oleh dari beras tagi Tanah Karo. Menurut cerita, sejarah desa Jarang Uda didirikan oleh Merga Surbakti yang konon suka berburu sampai jauh meninggalkan kampung halaman untuk mencari hewan buruan. Karena jauh dari kampung, mereka mendirikan pondok untuk tempat menginap sementara dan sebagai tempat mengeringkan daging hewan hasil buruan mereka. Dan dengan berjalannya waktu, semakin banyak pondok didirikan dan akhirnya mereka membentuk sebuah desa yang bernama Jarang Uda yang akronim dari Jarang Anak Si Muda Si Mantep Kikuta, yang artinya jarang anak bungsu mendirikan sebuah desa. Majuh Batakrina. Sejarah terjadinya Kuta Jarang Uda MK ni bulan kami naik perburu. Perban riahna akap na naik buru kujenda. Lana yang bisa memulih kukuta perban melalang sudah sah. Jadi bana sapa-sapa na kelah na ulih na perburu kelah bansi kirah ina kelah pagin cakra maka babana kukuta. Jadi ban usur bena datsa perburu nggo tambahin na bena sur sapa-sapa na ia kape ni bulan kami nggo ka bagi tiga kaya jega karing. Jadi reh nina jeda siban rumah ta. Hari siban jeda rumah ta, kai siban gelar na kuta nina skala reka nina ka sebagian ka di bulan enda pagenda makam jile jarang anak si muda si manteki bagai siban reka na skala narika di bulan bagai saat singkatan na jarang muda gelang jile kuta siban kita nina bagai menai turi-turin na maka terjadi gelar kuta Jarang Uda. Jadi bagai pe mankam krina surbakti margana si manteki teda entah jape kam dia tadi maka olah kam lupa mulihkan ku kuta Jarang Uda bujur menjajat takrina. Gotong royong yang melekat pada masyarakat Karo terlihat wujud nyatanya di desa Jarang Uda. Semua elemen masyarakat, begitu juga pemerintah desa dan kecamatan, ikut ambil bagian dalam kegiatan gotong royong. Semua lapisan masyarakat bersama-sama membersihkan prasarana desa, fasilitas umum seperti jalan, rumah ibadah, saluran sanitasi, dan lain-lain. Dan dari kebersamaan itu, membuahkan hasil, di mana desa Jarang Uda mendapat juara 2 kategori kebersihan desa di Kecamatan Merdeka. Selamat datang di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Maju Ekor!
Menjuah-juah, selamat datang di Desa Jarang Uda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Adapun potensi di Desa Jarang Uda adalah hortikultura seperti sayur mayur, buah-buahan, dan tanaman hias. Dalam pola tanam masyarakat di Desa Jarang Uda menerapkan sistem tumpang sari, di mana dalam suatu lahan bisa berisi 2 atau lebih jenis tanaman dalam waktu bersamaan. Adapun keuntungan dari pola tanam sistem tumpang sari adalah efisiensi tenaga kerja, menghasilkan berbagai jenis tanaman dalam waktu bersamaan, meningkatkan produktivitas lahan, dan dapat menekan biaya secara keseluruhan. Dengan pola tanam tumpang sari, lahan seluas 2000 meter, petani dapat memperoleh hasil panen setara luas tanah 6.000 meter. Desa Jarang Uda juga memiliki kelompok tani sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tumbuh dan perkembangannya, kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitas dan hasil panen lebih meningkat dan berkualitas baik, sehingga di konsumen hasil bumi dari Desa Jarang Uda menjadi produk unggulan. Ini kami lagi pemakingan buah dan sayur. Penerapan pasca panen, good handling practices. Penanganan pasca panen ini, good handling practices ini dilaksanakan untuk peningkatan daya saing produk hortikultura, baik itu sayur maupun buah-buahan, mulai dari penanganan, pemanenan sampai ke pengangkutan, seperti yang disampaikan tadi pada bimbingan tadi, bahwa langkah-langkah untuk menjaga mutu dari produk itu, Bapak Ibu harus memperhatikan dari teknik pemanenan sampai ke pengangkutan. Juah-juah, salam sehat. Perkenalkan, saya Ivan Roy Surbakti, Ketua Gapoktan Desa Jarang Uda. Adapun kelompok tani di desa kita itu terdapat dari 10 kelompok tani, 8 kelompok tani hamparan, 1 kelompok tani wanita, dan 1 kelompok tani ternak. Kelompok tani kita berdiri di bulan Juni tahun 2008 dan Gapoktan kita berdiri di tahun 2016. Komoditi unggulan yang dibudidayakan di Desa Jarang Uda, bawang prei, cabai, tomat, dan tanaman sayuran lainnya. Budidaya peternakan meliputi ternak sapi, kambing, domba, dan kelinci. Kita memiliki rutinitas pertemuan kelompok tani dan Gapoktan sebagai wadah perkumpulan untuk membahas seputar kegiatan pertanian dan peternakan untuk mendukung peningkatan perekonomian petani. Adapun kegiatan bantuan kelompok tani di Desa Jarang Uda dari Dinas Pertanian itu sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan mulsa. Dan bantuan alat-alat pertanian seperti pompa air, kultivator, chopper pencacah rumput pakan ternak, dan 2 unit biar roda 3. Bantuan ternak sapi kita terima ada kemarin 5 ekor, dan ayam dan unggas. Untuk mendukung sektor pertanian, kita juga memberdayakan masyarakat untuk kerajinan keranjang dari bambu yang nantinya bisa menjadi wadah hasil panen seperti misalnya untuk keranjang tomat, jeruk,
dan lain-lain. Lokasi pembuatan keranjang berada di Sebayak 2, yaitu jalur pariwisata pendakian Gunung Sebayak. Guna memberikan pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, setiap bulannya diadakan posyandu di balai desa atau jambur. Para ibu kita ajak untuk menimbang bayi sejak baru lahir sampai usia 5 tahun ke posyandu. Selain mengetahui tumbuh kembangnya bayi, posyandu juga memberikan imunisasi lengkap bagi bayi. Pada saat posyandu ada juga program pijat bayi yang baik untuk tumbuh kembang si bayi. Di samping kami juga mengadakan posyandu, di mana setiap minggu posyandu lansia melaksanakan kegiatan senam lansia, dan di minggu ketiga setiap bulannya memberikan makan tambahan kepada lansia dan juga pemberian susu. Dalam rangka membantu masyarakat terdampak COVID-19, pemerintah desa membagikan bantuan langsung tunai Maksud dan tujuan penyalur bantuan ini adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi COVID-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat. Semoga adanya bantuan ini dapat meringankan beban warga masyarakat terutama dalam masa pandemi dan dapat digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai ini kita serahkan di balai desa atau di Jambur dengan didampingi Bapak Camat, Babinsa dan Babin Kantipmas serta Badan Pemusatan Desa dan Pemerintahan Desa selaku koordinator dan penyerahan bantuan langsung tunai. Kami masyarakat Desa Jarang Uda, terutama sekali penerima KPM, mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, terutama sekali kepada Kepala Desa Jarang Uda serta BPD Desa Jarang Uda, begitu juga dari pihak keamanan maupun Babin Kantipmas. Kami ucapkan terima kasih karena penyaluran ini sangat bermanfaat bagi kami. Saya kira karena demikian, Joshua membantah Krina. Desa Jarang Uda sampai saat ini sudah swadaya air minum, di mana kami mempunyai mata air yang debitnya cukup besar, yang dialirkan 24 jam melalui pipa langsung ke rumah-rumah warga, sehingga masalah air bersih di desa kami terpenuhi secara mandiri. Pemerintahan Desa Jarang Uda terdiri dari 3 komponen yang saling mendukung satu sama lain, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pemerintahan Desa Jarang Uda terdiri dari 1 Kepala Desa, dibantu Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur, Kadus, dengan memiliki tugas fokusi masing-masing dalam melayani masyarakat desa, sedangkan BPD bertugas sebagai penampung inspirasi dan aspirasi masyarakat desa, serta mitra aparatur pemerintah desa. Kami pemerintahan Desa Jarang Uda mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan pusat yang telah mengucurkan dana desa. Dengan dana desa kami dapat membangun infrastruktur seperti jalan desa, jalan sentra produksi pertanian, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jarang Uda ini.
Terima kasih juga kepada pemerintahan Kabupaten Karo yang telah mendorong kemajuan desa dengan program dinas terkait. Terima kasih juga kepada Babinsa, Babin Katimas yang telah bekerja keras bersama kami dalam menciptakan keamanan di desa ini. Terkhusus terima kasih kepada elemen masyarakat yang telah mendukung program kerja pemerintahan Desa Jarang Uda dalam mewujudkan Desa Jarang Uda, desa aman, tangguh, damai, dan sejahtera. Demikian profil desa ini kami sampaikan. Salam sehat, rirang-rirang gumpari, rirang meruah-ruah, sirang gia kita gundari, gelah sirang ibas mejuah-juah, bujur mejuah-juah. Pelangi, coba Umi tanya dulu. Yang menciptakan pelangi siapa, Naku? Masyarakat Majemuk sejatinya ialah penggambaran atas kehidupan yang terdiri dari berbagai bentuk kelompok sosial yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu tempat, namun terpisah secara garis budaya masing-masing. Masyarakat Desa Jarang Uda berasal dari berbagai etnis dan kepercayaan. Mayoritas beragama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Islam, agama Buddha. Walaupun dalam masyarakat berbeda keyakinan, namun masyarakat Desa Jarang Uda hidup rukun, saling tolong-menolong. Wujud nyatanya terlihat dari kegiatan gotong royong yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Dari lintas etnis dan agama turut berpartisipasi untuk kebersihan dan kemajuan Desa Jarang Uda. Masyarakat Desa Jarang Uda hidup berdampingan dan terjaga toleransi.